Halo semuanya, selamat datang di channel gue Remio. Dan hari ini gue mau nge-review mobil gue pribadi, Mazda Demio. Oke, jadi basic mobil ini adalah Mazda 2 tahun 2014 yang tipe R, dimana tipe R itu adalah tipe kedua tertinggi sebelum RZ. Untuk mobil gue ini udah gue lumayan modifikasi dari eksterior, interior, dan mesinnya. Untuk dari depan, yang udah gue ganti itu adalah bagian bumper depannya. Bagian bumper depannya itu udah gue ganti ke Demio Sport, dari grillnya, fog lamp, cover fog lamp, grill atas, dan lampunya. Tapi untuk lampunya ini gue pakai yang versi Indonesia yang tipe R sebelum facelift terakhir. Dan untuk lampunya ini udah gue full upgrade ke LED, jadi kalau untuk malam hari udah cukup terang. Dan di bagian kaca depan gue kasih stiker windshield banner dengan tulisan Liqui Moly. Sedikit plesetan dari Liqui Moly lah, karena ini mobil Mori. Kita geser ke bagian samping. Untuk bagian samping ini gue ngubah dua hal, yaitu di bagian velg dan di bagian itasianya. Untuk velgnya ini gue pakai ZM40 tapi yang replika buatan SSW. Ini speknya ring 15, lebar 7, ET35. Untuk bagian bannya pakai Hankook RS4 dengan ukuran 195/50 ring 15, dan laknatnya ini pakai ES nut dari NK. Untuk bagian itasianya, gue pakai Itasia Mori Calliope. Kenapa gue milih Itasia Mori Calliope? Karena karakter ini itu nuansanya pink. Karena menurut gue itu warna pink ketemu warna merah itu cocok banget. Jadi gue pasang aja, dan kebetulan gue suka warna merah dan gue suka warna pink. Dan Mori Calliope ini adalah VTuber dari Hololive cabang Inggris generasi pertama. Buat kalian yang pengen tahu gue bikin desain Itasia itu di mana, untuk desain Itasia itu gue bikinnya sama Down on Monday. Dan untuk gambarnya sendiri gue bikin sama Itoyo Kocho. Kalian bisa chat mereka itu via Twitter atau Instagram. Lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang yang gue ubah itu bagian spoilernya. Untuk spoilernya ini spoiler standar tapi gue lapis karbon. Dan untuk bagian belakang bagasi, ini gue delete wiper. Bagian delete wiper ini gue stiker merah supaya lebih sama aja. Dan bagian emblem ini Mazda gue copot bagian duanya supaya ngikutin yang versi Jepangnya. Gue pasang emblem Demio. Dan untuk bagian bawah sini, ini gue pasang plat frame Kawai Fitment. Depannya juga tadi gue lupa mention. Dan knalpotnya ini gue pakai full system. Nanti akan gue jelasin lanjut di bagian mesin. Sekarang kita lanjut ke bagian interior. Untuk bagian interior yang gue ganti itu pertama di bagian setirnya. Setirnya ini gue pakai merek personal dengan ukuran 350 mm dengan horn button warna silver. Sebenarnya ada warna kuning, ada warna merah. Gue pengennya sebenarnya warna merah sih, karena mobilnya kan warna merah. Cuman nyari barangnya susah kalau di Indonesia, harus beli dari luar dan harga lumayan mahal. Untuk yang kedua, gue ganti di bagian joknya. Joknya ini pakai Recaro SR7F. Bedanya dengan Recaro SR7 itu di bagian bawahnya. Jadi bagian bawahnya itu dia bagian sebelah pahanya itu lebih landai. Kalau misalkan SR7 biasa, dia bagian pahanya itu lebih tegak. Jadi buat race oriented lah. Jadi kalau misalkan kita belok bermanuver secara kencang, badan kita nggak begitu geser. Kalau ini masih agak geser. Cuman untuk harian ini jauh lebih nyaman. Habis itu ada Luffy X1. Ini buat ngebaca data mobil sih. Sebenarnya Luffy X1 ini lumayan banyak sih munculin datanya, lengkap banget. Tapi untuk di mobil ini menurut gue kurang lengkap. Karena memang data yang dimunculin dari mobil ini, karena ini mungkin mobil tua kali ya, Mazda yang tua. Jadi datanya masih kurang lengkap. Kalau yang versi Skyactiv itu udah lengkap banget. Apalagi juga Honda paling lengkap. Jadi lumayan berguna lah. Tapi untuk data-data penting kayak water temp gitu, ini muncul sih, jadi enak karena di speedonya nggak ada water temp. Dan untuk bagian speedo sendiri, ini udah gue ganti ke versi Demio Sport. Bedanya dari versi Demio Sport sama yang Mazda 2 lokalan itu, versi Demio Sport itu warnanya putih dan merah. Jadi lebih sport lah, lebih balap gitu vibesnya. Dan kalau yang versi Mazda 2 biasa, dia warna oranye biasa aja. Tapi kalau misalkan yang unik sih sebenarnya yang versi Mazda 2 yang lama, itu di speedometernya warna putih. Jadi vibes JDM-nya lebih dapat sebenarnya sih kalau menurut gue. Cuman ini menurut gue lebih keren aja sih dibandingkan yang versi Mazda 2.
Sama terakhir paling bagian interior gue pasang stiker-stiker lucu-lucuan aja sih. Ya lumayan rame-ramein aja karena yang mobilnya heboh sama ada tanda tangan dari cosplayer. Oke, habis ini kita lanjut ke bagian mesinnya. Sebelum gue ngejelasin bagian mesin, gue mau ngejelasin dulu bagian suspensinya. Untuk bagian suspensi atau handlingnya ini, gue pakai strut bar yang paling kelihatan. Ini gue custom di Zia Garage di daerah Tebet. Kalau kalian mau bikin custom strut bar untuk mobil kalian yang partsnya masih belum ada, kalian bisa kontak mereka aja. Untuk bagian pernya, gue pakai per dari Aztec Tain ukuran buat Mazda 2. Jadi hasil kurang lebih kayak gini. Bagian depannya itu kurang lebih di 2 jari dan belakang itu 3 jari, itu kurang lebih 3 jari gua ya. Jadi kalau misalkan kalian jarinya yang mungkin agak gede, mungkin satu longgar kurang lebih. Oke, lanjut ke bagian mesin. Untuk bagian mesin, bagian luarnya sih gua nggak banyak ubah ya, cuman stiker-stiker aja yang lucu-lucuan aja. Paling untuk bagian mesin ini gue ganti filternya pakai K&N replacement. Untuk Matic menurut gue kurang cocok kalau pakai open air filter karena tenaga mesinnya ini akan tidak maksimal kalau misalkan suhunya lagi panas, apalagi di Indonesia ini cuacanya lebih sering ke panas. Jadi gue memutuskan untuk replacement aja yang nggak usah begitu ribet dan nggak cepat kotor juga kalau menurut gue misalkan kita pakainya yang replacement. Untuk bagian knalpotnya ini gue udah pakai full system dari Ironcraft dari depan sampai belakang. Untuk mufflernya ini gue pakai yang model silent supaya bisa meredam suara. Dan untuk bagian center pipe-nya gue pakai dari Ironcraft juga, dari hitungan Ironcraft. Kalian boleh kontak Ironcraft aja di Ironcraft JP. Itu gue kontak-kontak sama dia, lumayan enak konsultasinya. Kalian bisa nyari tahu apa yang kalian mau untuk knalpot. Dan resonatornya itu gue juga pakai dari Flow Absorb tipenya. Dan untuk bagian headernya sendiri gue pakai ukuran 41 karena direkomendasiin untuk mobil ini 41 karena tenaga atasnya gue ngerasa kurang, jadi disarankan 41. Untuk suaranya kayak gimana, ini videonya gue kasih lihat. Dan yang terakhir untuk bagian mesin adalah gue nge-remap mesin ini di Elika. Gue dapet di dyno itu dari 72 WHP jadi 74 WHP kurang lebih kalau nggak salah. Nanti dyno sheetnya bakal gue tampilin. Kurang lebih kenaikan HP-nya seperti itu. Sebenarnya masih bisa dinaikin lagi kalau misalkan gue mainin mesinnya lagi lebih dalam, atau enggak setup knalpotnya gue ganti bukan yang silent karena silent itu sebenarnya nahan tenaga. Lebih baik gue pakai model mufflernya itu yang lebih ke racing, atau bagian setup knalpot lainnya harus gue ganti. Mungkin itu buat next projectnya lah, karena ini masih mobil daily gue, kemana-mana gue masih pakai mobil ini. Jadi gue jadi cukup happy lah untuk setup mobil ini. Begitu aja video review mobil gue kali ini. Kalau misalkan kalian ada saran modifikasi selanjutnya, kalian boleh banget isi di kolom komentar di bawah. Nanti bakal gue liatin saran dari kalian dan bisa menjadi motivasi gue untuk ngemodif mobil ini lagi. Thank you banget buat Kiwi yang udah mau minjemin tempatnya buat gue pakai untuk nge-review mobil gue ini. Thank you yang udah nonton video gue ini. See you on next video.